Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Alwi Mufti dengan NIM 244081014. Kita dari awal jadi kadar adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi baik sipil maupun militer yang berfungsi sebagai pemihak dan ataupun membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut serta punya komitmen dalam tindakan atau pekerjaan dan tidak menuntut berlebih atas atas tindakannya itu. Yang selanjutnya kadar desa adalah tenaga sukarela yang terdidik dan terlatih dalam bidang tertentu yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan merasa berkewajiban untuk melaksanakan, meningkatkan, dan membina kesejahteraan masyarakat dengan rasa ikhlas tanpa pamrih. Kadar Pemberdayaan Masyarakat (KPMD) adalah salah satu pelaku PNPM mandiri perdesaan di tingkat desa yang mempunyai peran aktif dalam rangka memfasilitasi seluruh kegiatan dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Yang selanjutnya, pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal itu sendiri adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik di lembaga maupun tidak, melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Program pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Konsep pendidikan nonformal ini merupakan konsep pendidikan dan pembelajaran yang berbasis pada masyarakat, dengan harapan dapat mengubah pola pikir masyarakat dan dapat meningkatkan kehidupannya sehingga dapat berbentuk kesadaran ingin berusaha dan berjuang untuk mengubah hidupnya melalui proses pendidikan nonformal dapat diberdayakan. Selanjutnya, konsep pemberdayaan. Konsep pemberdayaan dibagi tiga. Yang pertama, konsep pemberdayaan di bidang ekonomi, yakni usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar, di mana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Yang selanjutnya, pemberdayaan di bidang politik, yakni upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka itu sendiri. Selanjutnya, konsep pemberdayaan di bidang sosial budaya, yaitu upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan penguatan dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas. Selanjutnya, MMD, yaitu pertemuan perwakilan warga desa beserta tokoh masyarakatnya dan para petugas untuk membahas hasil survei MAWAS dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil survei MAWAS diri. Tujuan MMD yang pertama, mengenal masalah kesehatan atau masalah lainnya di wilayahnya. Yang kedua, masyarakat bersepakat untuk menanggulangi permasalahan melalui penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat membentuk forum desa atau kelurahan siaga, menetapkan Poskesdes sebagai koordinator pelaksanaan upaya kesehatan
bersumber daya masyarakat. Yang selanjutnya FGD. Pengertiannya adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana suatu kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sendiri. Evakuasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program. Monitoring dan evaluasi. Dari monitoring, yang pertama, pada kasus di dalam monitoring, informasi untuk mengetahui kemajuan menurut yang disetujui sebelumnya di dalam rencana dan jadwal rutin yang dikumpulkan. Yang kedua, ketidakcocokan antara aktual dengan pelaksanaan yang direncanakan haruslah dilakukan identifikasi dan koreksi. Yang ketiga, monitoring bersifat spesifik program. Selanjutnya dari evaluasi, yang pertama, evaluasi lebih berkisah daripada monitoring atau episodik. Yang kedua, evaluasi mirip dengan monitoring tetapi terdapat penambahan penggunaan sumber informasi. Yang ketiga, evaluasi memerlukan hasil dari monitoring yang digunakan untuk kontribusi program. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.